Dewa Obat Terkuat, Bab 337. Dia hanya menunggu pesaing Lin Yuzhen di industri hiburan berakhir. Jika mereka tidak angkat bicara, bagaimana mungkin ada orang yang datang dan menyalahkannya? Terlepas dari apakah dia disalahkan atau disalahkan, seseorang harus selalu disalahkan sebelum menemukan orang di balik layar. Orang-orang ini harus dimanfaatkan. Kamu bisa mulai sekarang. Lin Yi mengeluarkan perintah, dan beberapa akun mulai memperbarui. Foto baru lainnya, itu masih Lin Yuzhen, tapi kali ini protagonis prianya telah berubah. Dia telah menjadi penjahat terkenal. Dia telah ditangkap selama lebih dari setengah tahun. Anda dapat mengetahui bahwa itu palsu hanya dengan melihat fotonya. Komentar di bawah tiba-tiba berubah. Bukankah nafsu makan Lin Yuzhen terlalu kuat? Dia bahkan tidak melepaskan pria kejam seperti itu. Dia benar-benar tidak pilih-pilih soal makanan. Hah, ada yang salah. Bukankah pria ini ditangkap lebih dari setengah tahun yang lalu? Bagaimana foto itu bisa diambil 2 bulan lalu? Apakah Lin Yu benar-benar masuk penjara untuk mengambilnya? Sungguh, itu tidak mungkin palsu. Apa kamu tidak tahu orang seperti apa Lin Yuzhen sebenarnya? Sudah pernah terungkap sebelumnya. Berbagai komentar mulai bertengkar. Beberapa orang dapat langsung mengetahui bahwa itu palsu, tetapi beberapa orang tidak mengakuinya, dan bahkan berpikir bahwa meskipun itu palsu, itu karena seseorang dengan sengaja membingungkan publik dan ingin mengambil kesempatan untuk membersihkan nama Lin Yuzhen. Namun kemudian, foto-foto baru terus diperbarui. Masih Lin Yuzhen, tapi kali ini protagonis pria digantikan oleh tokoh amal lokal. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran, dan menuangkan air kotor ke orang-orang yang peduli ini. Banyak orang menolak. Foto-foto itu diperbarui satu per satu. Semuanya adalah Lin Yuzhen dan berbagai pria, termasuk penjahat dengan banyak kejahatan, pengusaha lokal terkenal, dan bahkan beberapa pria tua berambut abu-abu yang bahkan tidak bisa diam. Dan jejak gambar hasil Photoshop menjadi semakin jelas, sehingga memudahkan orang mengetahui bahwa ini semua palsu. Apakah karena seseorang sengaja membuat lelucon dan sekarang mereka tidak mau menggunakan orang yang lebih ahli untuk mengedit gambarnya? Apakah kamu hanya main-main? Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu bahkan tidak bisa diam. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Lin Yu? Membuatnya menjadi tua, membuatnya tidak mandi. Ini tuduhan palsu. Gambar-gambar itu jelas-jelas palsu. Bahkan yang pertama pun palsu. Saya seorang pembuat gambar profesional, saya yakin akan hal itu. Siapa yang punya motif tersembunyi seperti itu? Tidak mungkin para pesaing itu. Lin Yuzhen telah lama berada di puncak tangga lagu emas. Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi hal itu tiba-tiba membawa perang kembali ke industri hiburan. Itu pasti mereka. Tidak banyak troll di komentar ini. Orang yang baru saja memposting komentar aneh dan yin yang itu dipekerjakan olehmu, kan? Berapa harga 1 sen? Itu adalah trik lama dalam industri hiburan. Apakah Anda mencoba menjebak saya dan memperlakukan saya seperti monyet? Semakin banyak orang yang menyadari bahwa ini hanyalah tipuan di industri hiburan. Seseorang memiliki motif tersembunyi dan ingin menghancurkan Lin Yuzhen, namun pada akhirnya dijadikan pisau. Mereka suka menonton kesenangan, tapi mereka pasti tidak suka diperlakukan seperti monyet dan dimanfaatkan. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Segera, opini publik berubah, dan banyak orang bahkan mempertanyakan artis yang baru saja menyerang Lin Yuzhen. Ada banyak orang yang mengetahui bahwa Lin Yu benar-benar tidak bersalah. Mereka tidak hanya marah, tapi juga tertekan. Terutama para penggemar Lin Yuzhen, sekarang mereka penuh percaya diri dan melawan. Lin Yi duduk di depan komputer, minum sambil memperhatikan arah opini publik di platform. Perubahan besar sedang terjadi. Semakin sedikit orang yang menyerang Lin Yuzhen sengaja menjebak Lin Yuzhen. Ye Xihan dan yang lainnya tidak percaya. Itu tetap saja foto-foto itu, tapi efeknya sangat berbeda. Menurut mereka, tidak ada perbedaan antara foto ini dan foto sebelumnya. Mengapa sikap orang yang lewat banyak berubah? Anda harus memahami psikologi manusia. Orang punya simpati dan empati. Demikian pula, hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah dimanfaatkan dan diperlakukan seperti orang bodoh. Lin Yi menjelaskan, siapa yang menipu mereka? Lin Yi menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya hanya perlu membimbing mereka dan bereaksi sendiri. Jika ada yang memanfaatkannya, mereka akan mencarinya sendiri. Mereka akan marah, mereka akan melawan, dan otomatis mereka akan memihak Lin Yuzhen, karena dalam pandangan mereka, Lin Yuzhen adalah korban, dan mereka juga korban. Mereka adalah rekan kita. Setelah mendengar penjelasan Lin Yi, beberapa orang tiba-tiba sadar. Ini terlalu detail. Lin Yi mampu memahami orang dengan baik, dan dia adalah seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ye Xihan memandang Lin Yi dengan curiga, menyesap minumannya, dan bersenandung, Tuan Muda Lin, Anda benar-benar memahami hati orang-orang. Lalu, ketika saya berdiri di depan Anda,
apakah Anda juga sudah melihatnya? Dia sekarang sangat curiga karena dia tidak memiliki privasi di depan Lin Yi, seolah-olah dia telah melihat semuanya hanya dengan satu pandangan. Lin Yi meliriknya dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, aku pasti tertarik untuk mengenalmu." Anda, mata Ye Xihan membelalak sesaat, dan dia ingin meletakkan cangkir di tangannya langsung ke kepala Lin Yi. Dia sangat berani, dia berani mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk mengenalnya. Oke, berhentilah membuat masalah. Ye Qiansui berkata, masalahnya belum selesai, kan? Dia memandang Lin Yi. Masalah ini pasti tidak akan diselesaikan dengan mudah. Opini publik masih bingung sekarang. Orang-orang itu hanya menyerang Lin Yuzhen, tetapi Lin Yuzhen tidak bersalah dan belum dibersihkan. Ketika Lin Yi melakukan sesuatu, dia pasti tidak akan melakukannya setengah-setengah. Lin Yi menghabiskan minuman di tangannya dan terus memberikan instruksi lainnya. Segera, sebuah artikel menjadi berita utama. Laporan tersebut menyatakan dengan sangat jujur bahwa Lin Yuzhen telah mengakhiri kontraknya dengan perusahaan asli dan sekarang bekerja sama dengan Ye Group dan menjadi juru bicara Ye Group. Protagonis pria juga merupakan manajemen Ye Group dan hanya bertanggung jawab untuk proyek terkait. Kemudian, beberapa proyek kesejahteraan masyarakat yang sedang berjalan dan diminati banyak orang dicantumkan. Lin Yuzhen adalah juru bicara proyek ini. Tidak ada yang disembunyikan dalam artikel tersebut. Setiap kalimat adalah benar dan dapat diverifikasi dengan penyelidikan. Begitu berita itu diposting, ada komentar di bawah. Ternyata proyek-proyek ini memang proyek kesejahteraan masyarakat, tepat di depan pintu saya. Sun Xin School itu adalah sekolah untuk orang buta. Semua orang buta bersekolah secara gratis. Tidak bisakah kamu melakukan hal sebaik itu? Jika kamu melakukannya, kamu akan dijebak dan difitnah. Aku ingin memarahimu. Itu proyek Ye. Siapa lagi yang bisa kukatakan tentang reputasi Ye di Tianhai? Sialan, bajingan mana yang ingin memeras Ye? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Pasti rekan-rekan Ye. Mereka merasa perbuatan baik Ye telah merugikan kepentingan mereka. Betapa tercela. Ada apa dengan Lin Yuzhen? Saya bertanya, ada apa dengan Lin Yuzhen? Dia mendukung proyek amal, tapi dia tidak memungut biaya sepeser pun, jadi dia harus dimarahi. Lindungi Lin Yuzhen, lindungi Duta Kesejahteraan Masyarakat. Lindungi Lin Yuzhen, lindungi Duta Kesejahteraan Masyarakat. Opini publik berubah lagi, kali ini, benar-benar terbalik. Bahkan ketika dia memarahi Lin Yuzhen sebelumnya, dia merasa bersalah saat ini. Dia bahkan merasa telah ditipu dan dimarahi Lin Yuzhen bersama. Bab 338. Opini publik berbalik terlalu cepat. Orang-orang yang masih berada di dalam Lin Yuzhen hitam sedetik yang lalu kini berdiri bersama Lin Yuzhen untuk mendukungnya, memujinya, dan bahkan bekerja sama untuk mengalahkan orang lain yang masih berada di dalam Lin Yuzhen hitam. Bahkan Lin Yuzhen, yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, tercengang dengan perubahan ini. Dia tahu bahwa orang-orang di industri hiburan paling baik dalam mengendalikan opini publik, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi lebih baik dari mereka. Terlebih lagi, Lin Yi sepertinya telah mengalihkan fokus masalah tanpa melakukan apapun sama sekali. Saat ini, semua platform, besar dan kecil, mendukung Lin Yuzhen dan mendorongnya untuk tidak kehilangan semangat dan tekad untuk terus melakukan amal karena hal semacam ini. Mereka tidak mengizinkannya, dan orang benar akan patah hati. Mata Lin Yuzhen memerah ketika dia melihat kata-kata penyemangat itu. Dia bukanlah orang yang emosional, tapi dia masih tergerak. Mereka benar-benar orang yang waras. Lin Yi berkata, tetapi yang perlu kita ubah adalah mereka yang tidak teguh pada pendiriannya. Xiao Zhao begitu percaya diri hingga dia hampir berlutut untuk beribadah. Ketenangan dan kemampuan Lin Yi dalam menangani keadaan darurat seperti itu tidak hanya menyelamatkan karir Lin Yuzhen, tetapi juga membuat popularitasnya kembali melambung. Orang yang lewat, bahkan anti penggemar, setelah pengalaman ini, mereka lebih memahami Lin Yuzhen dan semakin menyukainya. Meskipun Ye Xihan tidak yakin, dia harus mengakui bahwa metode Lin Yi terlalu pintar dan dia benar-benar mempermainkan hati orang. Ye Qiansui tidak mengatakan apa-apa, dia berkata dari awal bahwa Lin Yi pasti baik-baik saja. Dia tidak tahu kapan kepercayaannya dimulai, dan dia hanya akan semakin mempercayainya di masa depan. Mengagumkan, setelah beberapa saat, Ye Xihan memecah kesunyian. Meskipun wajahnya tidak yakin, dia yakin di dalam hatinya, Tuan Muda Lin, saya meremehkan Anda. Saya hanya memarahi Anda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku ingin menyimpan dendam, tapi kamu merasa tidak nyaman sekarang. Lin Yi sama sekali tidak sopan saat menyerang Ye Xihan. Keduanya seperti musuh alami dan tidak perlu bersikap sopan. Hah? Aku bahkan kehabisan nafas setelah memujimu beberapa kali, sungguh tidak tahu malu. Ye Xihan memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Beginilah cara mereka rukun. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Lin Yuzhen tidak muncul dari awal sampai akhir,
dia tidak berani muncul sama sekali pada awalnya. Sekarang situasinya telah berubah, haruskah dia melakukan sesuatu, membuat pernyataan, atau mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan? Lin Yi melirik ke arah waktu. Sekarang, tidurlah yang nyenyak, lalu mulai syuting film pendek kesejahteraan masyarakat besok. Proyek ini perlu dipercepat. Xiao Zhao, kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah film pendek dibuat, publikasikan secara online sesegera mungkin untuk mengumpulkan beberapa pendapat dan saran. Lalu melakukan modifikasi sesuai saran dan pendapat tersebut. Xiao Zhao bertanya, ubahlah. Lin Yi berkata, pamer saja. Xiao Zhao tertegun beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa Lin Yuzhen hanya memberi Lin Yuzhen kesempatan untuk muncul. Orang ini terlalu kuat. Oke, ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Lin Yi tidak banyak bicara dan pergi bersama Ye Qianshui dan Ye Xihan. Situasinya sekarang sangat jelas. Ketika Lin Yuzhen muncul, dalam bentuk film pendek kesejahteraan masyarakat, efeknya akan terwujud sepenuhnya. Di antara rumor yang beredar, Lin Yuzhen sama sekali mengabaikannya dan berkonsentrasi melakukan kegiatan amal. Ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua rumor tersebut. Duduk di dalam mobil, Ye Xihan terdiam dan membual kepada teman sekamarnya bahwa dia telah bertemu Lin Yuzhen hari ini. Ye Qianshui, yang duduk di kursi penumpang, tahu bahwa masalah ini masih belum selesai. Bagaimana kita bisa menyelesaikan penghitungan jika kita belum menemukan orang di baliknya? Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya langsung. Temukan orangnya dulu. Aku harus mencari tahu apakah dia memilih Lin Yuzhen atau Ye. Kata Lin Yi sambil menyalakan mobil. Bagaimana jika itu ditujukan padamu? Kalau begitu aku akan memberinya kesempatan untuk menyesal, tapi aku tidak akan memberinya waktu untuk menyesal. Harga yang harus dia bayar pasti akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Lin Yi tidak mengizinkan siapapun memiliki pemikiran buruk tentang keluarga Ye. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Ye dan kerja keras hidupnya. Lin Yi tidak mengizinkan siapapun menodainya, apalagi menghancurkannya. Lalu, bagaimana jika itu ditujukan pada Lin Yuzhen? Nada pertanyaan Ye Qianshui sedikit berbeda. Bahkan tatapannya pada Lin Yi lebih bermakna. Ye Xihan, yang duduk di barisan belakang, menajamkan telinganya ketika mendengar pertanyaan ini, seolah dia sedang mendengarkan jawaban Lin Yi. Itu lebih memberatkan. Lin Yi tidak berbasa-basi, tidak ada yang bisa menindas kita dari keluarga Ye. Dia secara langsung menganggap Lin Yuzhen sebagai anggota keluarga Ye. Dia melakukannya untuk keluarga Ye. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia melakukannya untuk keluarga Ye. Jawaban ini sempurna. Ye Qianshui tertawa, mengangguk sedikit, dan tidak bertanya lagi. Ye Xihan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Lin Yi, bajingan itu, benar-benar mengendalikan kakaknya. Dia tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya, dan mengirim pesan kepada teman sekamarnya, mulut pria adalah pembohong. Pada waktu itu, keluarga Chen di utara, Chen Gang tidak menyangka Ye bisa menyelesaikan masalah sebesar itu begitu cepat, dan bahkan membiarkan Lin Yuzhen mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya. Hubungan masyarakat Ye Group sangat hebat. Saya khawatir hanya sedikit orang di industri hiburan yang bisa menandinginya. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia telah memikirkan rencana terburuk, yaitu Lin Yuzhen akan hancur total dan menghilang dari industri hiburan. Dengan cara ini, pengeluaran 50 juta Ye bisa dikatakan sia-sia. Mereka pasti akan merasa tertekan dan bahkan lebih marah atas kehilangan tersebut. Saat dia memberikan informasi dan mengirimkan Sun Ran ke belakang layar, itu akan dianggap sebagai penjualan bantuan kepada Ye. Namun kini, situasi tersebut tidak terjadi sesuai gagasannya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus memberitahu mereka bahwa Sun Ran melakukannya di belakang punggungnya? Tentu, Chen Gang berkata, kamu pasti tidak akan melepaskan orang di belakangnya. Meskipun tidak menimbulkan dampak buruk, itu bukan lagi musuh potensial. Dia menyipitkan matanya, penasaran dalam hatinya, siapa di antara keluarga Ye yang menangani krisis ini dengan sangat baik. Setelah orang itu mengatasi krisis Lin Yuzhen, langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa dalang di balik kasus tersebut. Apakah kamu sudah mendapatkan semua buktinya? Chen Gang memandang putranya dan bertanya dengan tenang. Aku mengerti. Sun Ran takut aku tidak mempercayainya, jadi dia berinisiatif mengirimiku bukti, dan aku menyimpan semuanya. Kata Chen Fan. Namun, bagaimana menyerahkan bukti-bukti ini kepada Ye adalah masalah lain. Jika orang-orang Ye mengetahui bahwa merekalah yang bersembunyi pada akhirnya, itu mungkin akan lebih merepotkan. Saya sendiri yang akan mengirimkan barang-barang ini. Kata Chen Gang. Begitu dia selesai berbicara, Chen Fan tercengang. Kamu mengirimkannya secara langsung. Apakah keluarga Ye memiliki reputasi yang begitu baik?
Dia tidak percaya bahwa itu hanya keluarga Ye, yang layak mendapat perhatian Chen Gang. Tidak peduli apa, mereka masih merupakan keluarga besar di utara, dan mereka memiliki fondasi yang besar dalam industri hiburan selama beberapa dekade. Dalam hal kekayaan, mereka bahkan dapat mengabaikan beberapa keluarga kelas 2 di utara. Chen Gang mendengus, apakah menurutmu jika kamu punya uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Chen Fan tidak berani berbicara. Memang benar, sampai batas tertentu, jika Anda punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi di depan orang tertentu, tidak peduli apakah Anda kaya atau berkuasa, Anda harus bersikap baik. Kalau tidak, cepat atau lambat kamu harus membayar harganya. Kata-kata Chen Gang membuat Chen Fan gemetar dan melebarkan matanya, tidak bisa mempercayai telinganya. Ayah, apakah maksudmu orang dari Tianhai adalah orang seperti ini? Chen Fan tidak bisa menahan gemetar. Wajah Lin Yi tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tidak percaya bahwa orang muda seperti itu bisa menjadi tipe orang yang menyendiri yang menurut Chen Gang bahkan keluarganya tidak akan berani memprovokasi. Bersambung.